Kali Iya, sukses bareng bersama Gading Gading Pro. Pro. Yeay. Van, hari ini bagaimana kabarnya hari ini? Baik Baik ya, dong. gila. Cuma Van keren banget ya, pakai baju merah, putih. Oh ya, iya, BK dulu ya kok. iya. Selamat buat bangsa Indonesia yang merayakan ulang tahunnya ke 80 tahun. Iya. Makin sukses, makin berjaya-jaya ya. Hari ini kita mau buat judul podcast kita, judulnya Langkah Cerdas di Dunia Properti bersama Gading Pro. Gue mau tanya nih, Van, apa sih yang pertama kali bikin lu tertarik jadi agen properti? Nah, itu pertanyaan bagus ya kok. Dulu tuh aku sebenarnya mulai berangkat bukan dari agent properti. Dulu tuh aku backgroundnya adalah guru. Oh, guru. Guru sama accounting. Oke. Iya, income auditor. Jadi aku Guru accounting ya. jadi guru itu sebenarnya side hustle, jadi kerja sampingan. Nah, tapi tuh background aku tuh sebenarnya accounting. Jadi kan orangnya kalau accounting itu kan sebenarnya sibuknya sama back office ya. Jadi kayak komputer terus jarang ketemu orang. Tapi kalau buat aku tuh aku lebih ngerasa lebih suka ketemu orang, lebih suka social activity gitu ya. Nah, di situ aku sempat waktu lulus kuliah sempat kerja sekitar setahunan jadi accountant, jadi income auditor, dan gitu aku ngeliat kok kerjanya lumayan boring ya. Tiap hari ngeliatnya komputer gitu, nggak begitu interaksi sama orang. Nah, long story short, jadinya aku sempet dikenalin sama temen. Terus dia bilang gini, teman kampus dulu, tapi dia sebagai kerjanya tuh personal assistant, PT. Not personal assistant, itu mah personal trainer. Ya. Ya, jadi PT di salah satu gym. Nah, terus dia kayak tiba-tiba, kamu datang dong ke tempat gym aku, trial gitu kan. Tapi lu cocok deh. Sebenarnya lu lebih cocok jadi agent properti. Dia kayak bisa, gimana caranya kan? I don't have any background kan. Terus tiba-tiba nggak apa-apa, datang aja nanti I kenalin ke manajer ya. Ya udah, jadi singkat cerita datang terus dikenalin juga gitu kan. Nah, terus pas dilihat kayak seru juga ya jadi agent properti. Nah, dulu tuh sempet pas lagi kerja di income auditor itu tuh di satu perusahaan hotelier juga gitu, service apartment. Terus sempat lihat di depan kantor kita tuh ada kayak gedung gede kan, terus gedungnya baru mau dibangun, terus ini kayaknya seru juga ya kalau bisa jualan properti kayak gini, kayak apa ya, kayak keren aja gitu jadi realtor gitu kan. Itu udah cita-cita tuh dulu, tapi ya akhirnya malah terjerumus. Terjerumus. Sampai sekarang jadi prinsipal ya jadi Pro Pondok Indah ya. Ya. Jadi udah 15 tahun akhirnya kurang lebih ya udah jadi agent properti dan sekarang di Gading Pro. Jadi guru, akuntan, terus sekarang jadi prinsipal di salah satu kantor agent properti di Pondok Indah lagi ya. Keren. Nah, ya itu thanks to God ya. Ya, thanks to God pasti ya. Nah, nextnya, terus selama Van jadi prinsipal atau jadi agent properti, tantangan terbesar dihadapi ketika rintis jadi agent properti itu apa? Terus bagaimana lu bisa ngatasin itu? Iya, sebenarnya awalnya juga bingung ya, mulai dari mana gitu. Jadi pertama nggak punya kenalan, database nggak ada, nggak punya skill ya ibaratnya ya. Ibaratnya orang back office jadi sales gitu, sales properti lagi. Nah, jadi di situ aku bingung gitu kan, mulai gimana, tapi ya udah jalanin aja. Jadi sebenarnya aku waktu itu ada mentor juga kan, my manager. Jadi my manager juga yang ngajarin gitu sampai kerja kan saya sambil jadi guru kan. Nah, guru itu weekdays pulangnya tuh belajar properti, kayak benar-benar mau belajar intinya gitu. Terus sampai Sabtu Minggu waktunya nggak punya database kan, ya udah flooring flyering gitu ya. Jadi kan nggak pernah tuh ya ketemu orang kayak sebar browser. Ibaratnya kalau lihat orang di mall kan, aduh ngapain ya, pasti udah nggak gitu kan, kayak aduh capek juga ya udah seharian berdiri, terus udah gitu boro-boro ada yang mau ngambil flyer gitu kan, tapi kayak ya udah just do it gitu. Nah, abis itu ya beraniin diri gitu, kayak minta kenalan sama pertama tuh sama papi aku. Jadi kayak,
kenalin dong teman-teman yang mau beli properti. Terus kayak cuma telepon-teleponin aja gitu, sok kenal gitu. Orang-orang yang terdekat dulu ya. Orang-orang terdekat dulu yang deket-deket. Akhirnya benar-benar first closing itu adalah dari temannya papi. Oke. Ya, jadi itu masih inget banget nih first client kan. Ya, itu bersyukur banget ya Tuhan kasih jalan. Ya. Jadi cara ngatasinnya berarti tantangannya itu tadi ngatasinnya ya harus ada effort, harus ada semangat ya. Semangat, nggak putus asa. Good. Nah, nextnya lagi nih. Menurut kamu mindset yang harus dimiliki sebagai seorang agent properti biar sukses apa? Mindset ya. Ini sebenarnya mindset penting banget sih. Karena kalau aku sendiri aku memegang prinsip growth mindset. Growth mindset. Jadi intinya pasti ada challenge gitu. Pasti ada challenge yang kita hadapin tiap hari, tapi lihatlah challenge itu sebagai opportunity. Jangan melihat itu sebagai tantangan doang gitu. Dan kita mau belajar dari situ. Setiap kesalahan, setiap ini cepet-cepet kita berbenah gitu. Kayak ini salah nih, kita harus perbaikin gitu. Dan juga kita tetap terus harus mau belajar. Dan juga jangan putus asa. Oke. Lagi ya, harus tetap semangat dan jangan putus asa. Oke. Dan ada pengalaman nggak pernah gagal closing gitu ya? Gagal closing ditolak orang gitu ya? Terus apa tuh? Gimana rasanya gitu maksudnya? Iya, pernah banget ya. Bahkan maksudnya udah closing aja misalkan komisi nggak dibayar pun pernah. Udah closing komisi nggak dibayar. Itu pun pernah. Jadi sebenarnya untuk menjadikan satu closing itu kan juga perlu proses ya, it's a journey ya. Menurut aku lebih penting itu adalah journey-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita journey-nya sebenarnya udah benar, sebenarnya itu closing sebenarnya udah di tangan ya, udah dekat gitu. Jadi kalau misalkan ditolak itu sebenarnya kalau saya bilang sih gini, yang penting kalau aku sih yang penting aku udah melakukan sesuai dengan apa yang harus aku lakukan. Dan closing itu sebenarnya bonus gitu. Jadi nggak mengharapkan kayak, aduh kalau misalnya closing tiba-tiba nggak jadi terus kayak langsung, aduh down banget gitu kan. Nah tapi pernah nggak kayak gitu ya? Pasti pernah. Nah waktu itu pernahnya sebenarnya gini, itu juga ada dari kesalahan aku sendiri. Misalkan nih klien udah nawar gitu kan. Jadi misalnya dari owner misalnya udah kasih berapa gitu kan. Tapi agak mungkin nggak begitu push gitu ke kliennya. Atau mungkin lebih delay gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kita juga mesti di properti ini kan harus cepat. Jadi nggak bisa kita yang jemput, maksudnya bukannya kita yang kayak gercep ya? Iya gercep. Jadi kita nggak bisa jemput bola, nggak bisa nunggu gitu terlalu lama. Jadi kita mesti tahu dan kita harus pakai momentum itu buat bisa closing gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita agak lama atau misalnya kita nggak begitu tahu needs-nya klien tuh apa, ya kan, concern-nya apa, itu bisa mungkin closing dari tangan, bisa lepas. Kayak gitu. Jadi ya lebih concern aja apa yang menjadi kebutuhan klien. Ya. Skill yang paling penting gitu ya. Untuk jadi agent properti di era zaman sekarang itu apa yang paling penting? Paling penting ya. Skillnya itu. Ya. Paling penting sebenarnya mungkin sekarang ya komunikasi penting sama digital marketing ya. Saya lebih ke online kan, lebih ke digital marketing sama komunikasi ya. Komunikasi. Dan sekarang mungkin udah lebih ke AI ya. Jadi kayak tiga-tiga itu harus kita bisa kuasain gitu. Nah, jadi itu persis banget tuh. Next question-nya gini. Seberapa besar sih peran komunikasi dan personal branding itu di dunia properti sekarang? Kalau menurut aku itu penting banget. Penting banget ya. Jadi karena kalau pertama komunikasi itu, kalau komunikasi lancar bikin orang nyaman. Komunikasi lancar bikin orang nyaman. Bikin klien kita nyaman sama kita. Jadi kita juga bisa build trust dari situ. Build trust. Nah, terus kalau misalnya untuk personal branding itu lebih penting juga gitu. Kenapa? Karena kita maksudnya klien kita juga tahu gitu. Kita tuh siapa. Ya kan? Dan itu lebih mudah juga untuk build trust. Jadi kalau misalnya kedua itu kita master, pasti bisa, maksudnya closing atau klien itu akan mencari kita, bukan kita yang kejar mereka. Ya, jadi dari situ kita bisa build communication and personal branding juga. Good. Wah, sempurna ya. Terus tadi kan Van bilang gitu kan, ya mesti komunikasi yang lancar, yang buat nyaman. Tipsnya apa? Bisa bagaimana bisa membangun secara cepat gitu trust dengan klien gitu. Kan kita kata Van kan harus gercep, harus cepat. Nah, bagaimana caranya bisa bangun itu semua dengan cepat gitu? Iya, sebenarnya kalau cepat pun itu
take time juga ya. Iya. Tapi yang pasti kita awalnya mulai dari jujur juga, jujur, terbuka, transparan. Apa yang kita kasih, misal data properti ya jangan ada yang misalnya nih, ini rumahnya bagus banget, ternyata banyak bocor gitu kan. Misalkan, ibaratnya just be jujur honest. ya. Just be honest and transparan gitu. Justru kita lebih belak-belakan di depan dibandingkan kita menutup-nutupi, akhirnya malah kehilangan kepercayaan. Gitu. Jadi lebih ke situ. Jujur apa adanya tentang dan, keadaan rumah-rumah kita yang kita jual ya seperti itu ya. Iya, properti yang kita jual, dan juga lebih mau dengerin kebutuhan klien itu paling penting. Empati juga. Guru sih ya. Jadi ngomongnya pintar banget ya. Guru, mantap ya. Terus tadi kan dari semua yang tadi klien-klien tadi kita hadapi, ada kan beberapa klien yang keras kepala gitu ya. Tadi saya dengar juga sampai komisi nggak dibayar. Iya, itu pasti ada. Iya. Di perjalanan kita tuh ketemu klien, closing dan lain-lain itu pasti ada. Tapi misalkan kayak gimana sih yang misalnya ketemu klien keras kepala. Sebenarnya pada dasarnya hampir semua klien tuh keras kepala. Tapi sebenarnya kita bisa tahu, kita bisa mulai untuk pendekatan ya, banyak pendekatan. Misalkan kita bisa lihat nih orangnya seperti apa gitu. Kita bisa lihat gimana nih caranya. Nah, kebanyakan orang tuh mau didengerin dulu. Orang mau didengerin mau didengerin dulu. Jadi kadang-kadang kita kasih sesuatu yang bukan dia mau. Kayak misalkan gini, kita tahu ini bagus menurut kita. Rumahnya bagus atau propertinya bagus, tapi menurut dia belum tentu. Ya kan? Jadi sangat-sangat subjektif untuk properti dan lain-lain kan. Jadi kalau misalkan sampai dia keras kepala, berarti kita belum dapetin apa yang sebenarnya dia cari, yang dia butuhkan. Nah, tapi begitu mereka udah ketemu nih kliknya nih, oh ternyata itu yang dia mau. Nah, itu sebenarnya simple banget. Kalau misalnya kita udah ketemu, tinggal klik hot buttonnya aja. Jadi kalau misalnya itu udah ketemu, ya udah, oh main aja di situ. Nah, itu pasti asalkan punya dananya ya, pasti deal. Oke. Ya, dan dibuka jalan. Oke. Good banget tuh. Thank you tuh keren banget. Nah, gini, di luar sana kan banyak nih ya. Teman-teman bilang tadi kan dulu Van seorang guru, terus akunting gitu ya. Ya pernah jadi apa seperti itu. Kan itu kan pemula. Jadi menurut Van tuh kesalahan pemula-pemula itu yang paling umum apa sih yang sering dilakukan pemula segi agent properti itu yang mereka buat gitu? Pemula ya. Ya kadang-kadang kan nggak sadar ya. Benar. Namanya pemula kan nggak tahu salah benar, nggak tahu apa nggak tahu gitu. Iya. Pemula mungkin kesalahannya pertama menyerah terlalu cepat. Menyerah terlalu cepat. Udah gitu. Udahlah, capek nih kayaknya kok nggak closing gitu ya. Terus kok udah PHP terus gitu ya. Di PHP klien terus kayak gitu kayak udah begini-begini tapi kok belum ada yang jadi gitu kan. Nah, itu bisa bikin kayak patah semangat. Tapi ya itu menyerah terlalu cepat. Dan juga kadang-kadang nggak mau, bukan nggak mau sih, maksudnya mungkin kurang mau improve atau dengar dari mentor ya. Jadi itu penting banget untuk untuk dekat sama mentor atau misalkan ya manajer atau misalkan principal yang itu work on together gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang nggak ngerti, ya mendingan tanya gitu. Jadi kalau suatu kantor agent properti memberikan tools, memberikan arahan-arahan, prinsipal kasih pengalamannya, didengar gitu kan, jangan dicuekin atau ikut training ya, benar ya, ikut training, meeting diadakan mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Ikut PK, jadi itu gali ilmu dulu gitu, jangan bilang aduh mau cepet-cepet closing nih, tapi kita nggak punya basic, nggak punya fondasi. Iya, mau cepat closing tapi kurang pelor, kurang pelor, kurang peluru, nggak do it ya. Iya, jadinya nggak sinkron gitu. Klien tanya ini itu bingung. Aduh, mau ngomong apa ya? Iya, nggak pernah ikut PK, ditanya produknya, nggak tahu gitu ya ininya. Terus, mulai prosedurnya, misal prosedur closing, ini UTJ apa misalkan ya, atau misalkan terms yang di properti itu juga nggak tahu kan, jadi gimana ya, kurang profesional gitu. Jadi buatlah fondasinya dulu, fondasi, knowledge, terus skill. Nah, ini yang paling penting nih. Memang satu pekerjaan jadi seorang agent properti, memang banyak hal yang harus kita lakukan ya. Tadi tetap semangat, nggak putus asa, walaupun di PHP klien dan ya ikut tools yang dikasih kantor agent propertinya seperti itu. Tapi strategi apa sih supaya kita yang paling penting ini bisa konsisten
gitu untuk menjalankan itu semua, bukan sekedar closing ya, gitu closing atau hoki. hoki gitu ya, Ya, kebetulan gitu benar. loh. Karena saya merasa sih kelihatannya ya agen-agen di luar sana ini yang paling penting itu tentang konsisten. Konsistensi. Tapi bagaimana caranya sih bisa menjaga konsisten itu sendiri gitu maksudnya? Ya. Nah, makanya di sini sih aku percaya ya konsistensi itu dibangun, bukan sekedar kebetulan. Jadi konsistensi itu adalah harus kita ini sebagai agent properti kan kita mengatur jadwal kita sendiri, ya kan, kita nggak ada bos ibaratnya yang bisa mengatur, kamu hari ini kesini nggak ada. Jadi kita harus membuat rutinitas kita sendiri, yang harus kita lakukan, misalkan habit yang harus dilakukan setiap hari. Misalkan, oh hari ini saya mau ke sini, hari kedua mau ke sini. Jadi itu yang dibangun kayak regular gitu, bukan sekedar cuman kadang-kadang tiba-tiba, enggak. Jadi udah have your own routine dan make it persistent and consistent. Karena semua closing itu nggak ada kebetulan dan semuanya adalah proses gitu. Jadi kalau misalkan dibilang mau konsisten closing, ya konsisten sama rutinitas kalian gitu. Misalkan rajin follow up, buat daftar listing, update iklan, belajar, PK, ya masih banyak yang lain. Ikut training selanjutnya. Ya, konsisten ya. Jadi konsisten itu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan terus jangan berulang. Pernah capek. Ya, lagi tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Nah, ini yang paling akhir ya. Kita mau sudahin podcast kita hari ini. Apa sih tip emas gitu? Tip yang emas tuh yang paling bagus untuk jadi agent baru yang mau mulai hari ini. Ya, tip emas ya. Aku selalu dengar, jadi ini ada satu golden rules ya, golden rules. Dengar nih, tip emas. Yang pernah aku juga dapat sama aku berjalan. Jadi pertama, sebenarnya ini. Ngomongnya gimana ya, bentar. Jadi kalau kita bilang the more you get no's, you get more closer to yes. Jadi semakin banyak kamu ditolak, itu akan semakin besar kesempatan kamu untuk dapetin yes atau closing gitu. Jadi kalau udah no nih udah banyak nih, udah ditolak terus, di PHP terus, ya udah itu udah deket banget mau closing. Gitu. Jadi kalau no, itu berarti udah mau dekat sama closing. Berarti itu ya? Iya. Jadi carilah no, jangan cari yes. Ya, carilah no, jangan cari yes. Wah, hari ini kita sudahi podcast kita hari ini ya, Van. Thank you hari ini. Thank you, Van udah Bro datang. Kiki udah undang. Siap, sama-sama. Pesan buat teman-teman kita yang mau jadi agent, yang mau join, yang baru mulai jadi agent hari ini di luar sana, tetap semangat. Terus semangat. Jangan putus asa. Never stop closing. Bye-bye.